Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Paduan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap sekali. Kopi Ili sedap. Italian campur susu Indonesia. Susunya adalah apa tadi? Lupa, ada di tempat buat mesin di bawah. Anyway, ini musim libur. Ini menjelang akhir tahun. Biasanya kalau akhir tahun mulailah kita membuat resolusi tahun depan, apa yang mau kita kerjakan tahun depan, dan juga melihat ke belakang tahun 2024 ini apa saja yang sudah kita kerjakan, gitu ya biasanya orangnya. Ini kalau nggak biasa ya beda. Kemarin by accident saya nonton film. Film bukan film, maksudnya video di YouTube. Kemudian entah siapalah diwawancara pokoknya ada seseorang diwawancara, terus dia cerita bahwa dia mengingat kata-kata LL Cool J kalau nggak salah ya. Ini pada nggak ingat semua. Soalnya selintasan. Mungkin dikasih kopi jadi teringat kembali. Yang saya keinget adalah ini istilah dia itu terinspirasi dengan istilah dari LL Cool J kalau nggak salah. Dia bilang DDHD atau DDHD. Apa sih DDHD? Itu singkatan dari Dreams Don't Have Deadlines. Ya, jadi kalau kita punya dreams, punya cita-cita, mimpi, itu nggak ada deadline-nya. Nggak ada misalnya, wah ini harus tercapai 2025 gitu ya. Enggak juga sih. Tahun 2024 ini ya ini. Wah, kalau nggak kecapai kemarin ya itu nggak apa-apa. Dreams ya mundur juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada deadline dreams itu. Jadi kalau Anda bercita-cita dan sekarang sedang mengalami hambatan ya, belum sukses, ya gak apa-apa. Memang demikian lah ya. Oh iya ya, baru ini. Lumayan juga deh pendapatnya nih. Dreams don't have deadlines. Nah, jadi kalau Anda ingin mengerjakan sesuatu yang belum terselesaikan 2024 ini ya gak apa-apa. 2025 masih ada, 2026 masih ada. Gak ada deadlinesnya gitu. Tapi kalau kerjaan ada deadline. Aduh, gitu ya. Nah, kemarin juga saya baru beres baca bukunya Snow Crash dari Neil Stephenson. Ini tambahan aja ya, tambahan bahwa itu tadi saya pengen menyelesaikan baca buku itu nggak ada deadline, dan buku itu buku lama. Saya nggak tahu tahun berapa si Neil Stephenson itu membuat buku itu. Bukunya susah dibacanya. Dia itu science fiction ya, buku science fiction. Dia dulu saya pernah mulai baca bukunya dia, si Neil Stephenson ini, namanya Cryptonomicon, nggak selesai baca bukunya. Entah bukunya ada di mana, bukunya tebel banget, segini gitu. Beneran tebel, nggak selesai. Bukunya dipinjem entah gimana, nggak tahu lah. Nanti ya kapan-kapan nongol lah gitu buku ya. Itu ya Cryptonomicon nggak selesai, tapi buku Snow Crash ini menarik bagi saya karena di dalamnya tuh si Neil Stephenson mencetuskan atau mengkoinkan tuh membuat koin dia. Coin kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesia mencetuskan atau membuat ide ya, mencetuskan ide istilah metaverse. Dunia metaverse ya. Wah, yang lama itu mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ada keramaian metaverse gitu ya. Tuh sampai si perusahaan Facebook pun berganti nama jadi Meta kan ya. Gara-gara si metaverse ini. Saya jadi keinget Oculus ini saya mana ya? Wah, kayaknya harus saya charge lagi ya. Udah lama gak saya charge lagi, pengen nyobain lagi ya. Anyway, dikoinkan kata metaverse itu ya. Nah, nanti baca sendiri. Saya lupa definisinya tuh. Adalah satu, kalau yang saya bayangkan ya, ini definisi yang saya bayangkan setelah baca buku itu dan mencoba memahaminya, itu adalah sebuah jalan ya. Jalan, kalau kita punya jalan lurus ya, berapa kilo gitu. Nah, di kiri kanannya itu ada rumah, toko, sekolah, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi bayangkan kalau jalan lurus ini ya, berkilometer-kilometer tadi, jalan lurus, tapi bentuknya digital. Ya.
Jadi kalau digital kan nggak ada batasnya ya, mau gitu. Jadi metaverse di dunia itu, nah kita bisa jalan di dunia metaverse ini, bisa tengok kiri kanan, ada rumah, ada apa. Jadi kita dunianya itu. Tapi yang di dalam si cerita ini itu dia linear ya, maksudnya lurus ke sana, nggak ke kiri kanan. Kalau dunia metaverse yang lain yang saya ikutin, misalnya di dunia sandbox misalnya gamenya itu ya, itu juga itu kiri kanan ya, bisa di dunia kiri kanan. Dan karena dia itu digital sebetulnya bisa nggak harus begitu ya, nggak harus 2 dimensi itu ya terus gitu, bisa juga 3 dimensi, bisa 4 dimensi, bisa berbagai dimensi sebetulnya kan ya. Tapi untuk menyederhanakan visualisasinya itu adalah kalau kita punya jalan panjang, kiri kanannya ada apa saja gitu ya. Jadi kita punya toko, punya domain, punya apa, menempatkan posisi kita di situ. Makanya waktu itu lagi rame tuh kalau dunianya, kan kebayang kita itu 2 dimensi tuh ya, kiri kanan. Ya kalau kita bilang atas bawah kiri kanan ya, kayak gini ya, utara selatan timur barat gitu ya. Nah itu jadi kalau di sini ada yang ngetop ya kita pengen sebelahnya. Kalau di sini ada tempatnya siapa gitu ya yang ngetop, yang sekarang saya ngetop siapa ya nggak tahu ya gitu. Nah, dia sebelahnya misalnya kalau di dalam sandbox tuh Snoop Dogg misalnya, kita Snoop Dogg, saya pengen punya tempat sebelahnya Snoop Dogg, karena kalau orang lari ke Snoop Dogg atau lihat gitu dia mampir ke tempat kita gitu. Padahal kan sebetulnya secara digital itu ya bisa hopping kemana-mana ya, jadi nggak harus seperti itu. Tapi ini visualisasi yang memudahkan kita aja, karena otak kita tuh mungkin kalau dikasih visualisasi yang sifatnya lain itu agak membingungkan ya. Jadi harus bentuknya ya maksimum 2 dimensi gitu ya. 3 dimensi aja udah bingung ya. Sebenarnya bisa 3 dimensi, tapi nggak apa-apa. 2 dimensi aja ya. Nah bahkan kalau di situ 2 dimensinya tuh petanya tadi yang metaverse lurus. Si Neil Stephenson ini juga sebetulnya mengkoinkan istilah avatar menurut dia. Tapi dia baru sadar bahwa sebenarnya istilah avatar itu ada di tempat lain juga menggambarkan itu. Jadi dia belum tahu sebetulnya istilah avatar itu ada di tempat lain juga ya. Jadi kalau Budi Rajo avatarnya tuh misalnya apa? Gambar itu Rex Greymon ya, robot yang ada di tempat saya itu. Kalau di logo di channel YouTube saya itu kan ya si Rex Greymon itu ya. Robot buatan anak saya. Anyway, nah itu bukunya si Neil Stephenson. Saya udah ngeblog juga sebenarnya, saya ngeblog juga cerita tentang buku ini. Taruh minum dulu. Ternyata buku ini susah dibacanya, lama itu karena bahasanya ya. Ini kan bukunya dalam bahasa Inggris ya. Saya ambil bahasa Inggrisnya, science fiction. Terus ada genre sendiri. Dia tuh punya pengikut ya, cult gitu ya, pengikut yang mana ini susah bahasanya tuh ya. Susahnya gimana ya? Susahnya susah dijelaskan. Pemilihan kata-katanya tuh ya, diksinya tuh aneh aja itu. Jadi ada banyak kata-kata yang tidak saya kenal gitu ya. Saya lupa ya. Katakanlah kalau misalnya saya bilang straddle gitu. Straddle itu apa? Gitu ya. Jadi ini ceritanya tuh ya itu tadi ya, ada berantem segala macem di dunia metaverse ini. Terus yang awal-awalnya susah setengah mati, ya sudahlah kalau seperti itu saya terusin aja baca. Jadi metode saya membaca buku ya yang kayak gitu tuh saya nggak berhenti di kepala saya aja, saya ambil ini decision atau keputusan bahwa itu maksudnya gitu, mungkin jebret aja. Jadi saya nggak berhenti buka kamus dulu ya, tapi kalau berhenti buka kamus dulu ya kapan selesainya? Tapi kan nggak ada deadline Pak, ya benar juga sih ya. Tapi saya tidak punya kesabaran ini, karena nanti setiap satu kalimat ya buka itu kamus, satu kalimat buka kamus. Jadi nggak ini experience-nya itu tidak menyenangkan. Jadi saya jebret aja baca terus gitu ya sampai selesai. Makin ke belakang makin gampang ya dicernanya. Tapi ya gitulah ya. Jadi udah selesai Snow Crash. Ada lagi yang menarik lagi di dalam Snow Crash itu yang kebayang saya gini. Nanti saya buat video tersendiri ya. Bahwa input out ini interpretasi saya yang diilhami oleh itu, bahwa input output kita ini kan ada satu yang kita mendengarkan ya. Kalau mendengarkan ini video saya ini dari podcast, mendengarkan berarti dari audio ya. Berarti inputnya adalah kalau manusia adalah lewat telinga. Kalau satu lagi, kalau yang melihat video saya ini inputnya salah satunya selain dari suaranya juga dari gambarnya. Gambar saya, ngelihat saya gitu, ngelihat saya ngopi gitu ya.
Nah, bagaimana kalau ngelihat ininya kemudian saya tampilkan tulisan. Kalau dulu kan kita itu computing power kita kurang ya. Jadi ada face detection and recognition. Sekarang udah mulai hebat. Ditambah lagi kalau ada ini misalnya ada teks kayak gini gitu ya. Teng gitu ya. Wah, misal kayak gini, tag gitu ya. Oh, ini apa nih? Cyber Intelligence 2023 udah lama ya. Acara 2 tahun yang lalu. Saat Budi Raharja udah ada situ tuh ya sebagai chairman-nya. Anyway, nah ini kan berarti kan dicerna oleh mata kita ya, dibaca. Nah, itu sebetulnya nanti kan kita dibantu oleh alat untuk melakukan yang baca gitu ya. Kalau ini ada face detection recognition, itu ada text recognition juga gitu ya. Kita baca. Bagaimana kalau yang saya tampilkan tadi adalah kode tadi dan bukan dibaca oleh si mesin kita, oleh mesin yang menemani kita, AI yang menemani kita, tapi kemudian dieksekusi. Dengan kata lain apa? Saya menyusupkan virus lewat visualnya. Ya, menyusupkan virus lewat visual. Nah, itu nanti ada bahasan sendiri ya. Ceritanya nantilah menyusul ya, itu ada bahasan tersendiri, menyusupkan video, menyusupkan virus atau serangan melalui video atau image ya, gitu. Udah kelamaan nih bacaannya udah. Ini kopi saya juga udah mau nyaris habis, saya habiskan. Begitu ini kopi habis, videonya juga habis. Jadi kopi sepanjangnya kopi adalah sepanjang ini. Sorry, kebalik-balik. Panjangnya video itu sesuai dengan banyaknya kopi yang saya minum. Kalau orang lain tuh mungkin ngobrolnya rokokan ya, terserah. Begitu rokoknya habis, ngobrolnya habis juga. Sambil ngudut, kalau Indonesia kan ngudut deh, kalau di barat tuh serutu, sambil ngisep cerutu gitu ya. Karena orang barat nggak punya kretek sih ya. Kalau punya dia mungkin kretek ya, nggak cerutu ya. Nah, gitu ya. Kalau saya ngopi, begitu kopinya habis juga ceritanya. Habis. Kita tutup ceritanya, sampai berjumpa lagi. Sehat semuanya ya, sehat semuanya. Di akhir tahun ini harus sehat. Tahun depan kita punya semangat yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.